wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah. Siang hari ini Allah SWT pertemukan kita di acara pengajian siang hari ini. Pengajian untuk membahas tema tentang istiqomah di atas jalan iman dan Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kata istiqomah itu adalah bentuk dasar ya, atau kosakata dasar yang dia pun memiliki kosakata lebih dasar lagi. Kosakata yang lebih dasar lagi itu adalah koma yakumu kiamatan atau kiaman, dalam arti berdiri atau tegaknya tegak lurus ya. Jadi berdiri gitu tegak lurus, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, tidak doyong ke depan, tidak doyong ke belakang. Itulah asal makna tegak dan lurus. Nah, tegak dan lurus itu bahasa Arabnya adalah koma yakumu kiaman. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin mengaitkan hal itu dengan istilah yang sering didengar, yaitu istilah iqomat. Ada azan, ada iqomat. Ada azan, ada iqomat. Jadi pada saat azan sudah dikumandangkan, seperti hari ini tadi umpamanya waktu zuhur ya, azan sudah dikumandangkan, lalu beberapa jamaah melakukan sholat sunat, tiba saatnya untuk sholat berjamaah. Sebelum jamaah dimulai, muadzin mengumandangkan namanya iqomat. Iqomat itu adalah upaya untuk menyuruh para jamaah agar berdiri. Tentu yang bisa berdiri, asumsinya begitu, berdiri tegak lurus, berada dalam barisan, tidak condong miring ke kanan, tidak miring ke kiri, atau tidak doyong ke depan, dan juga tidak doyong ke belakang. Nah, itulah namanya iqomat. Jadi upaya untuk menyuruh jamaah tegak berdiri. Nah, lalu setelah tegak berdiri, semua jamaah berdiri karena itu merupakan rukun sholat. Nah, rukun sholat yang pertama setelah takbiratul ihram, setelah mengucapkan Allahu Akbar adalah berdiri. Ya, berdiri. Nah, posisi berdiri itulah posisi namanya koma yakumu kiaman, mendirikan atau upaya mendirikan namanya iqomah. Nah, istiqomah, apa itu istiqomah? Istiqomah adalah berbagai daya dan upaya ditambah dengan kesungguhan untuk tetap berdiri tegak, lurus, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, tidak doyong ke depan, dan juga tidak doyong ke belakang. Jadi istiqomah itu di situ ada makna usaha dengan penuh sungguh-sungguh. Maka kalimat istiqomah di atas jalan iman dan Islam itu adalah upaya yang perlu kita lakukan. Upaya itu dilakukan dengan penuh kesungguhan agar kita tetap di atas iman Islam tegak lurus. Tidak condong ke kanan. Ya, Islam kan ada juga yang nyeret-nyeret kita untuk terlalu, dalam tanda kutip, mohon maaf, terlalu ekstrim kanan. Tapi juga ada yang menyeret-nyeret kita untuk ekstrim ke kiri. Ya kan? Nah, ada juga yang menyeret kita ke depan, ada juga yang menyeret kita ke belakang. Nah, itu sekaligus Bapak Ibu sejalan juga dengan tabiat ajaran Islam yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu tabiatnya itu tengah-tengah dalam arti tegak lurus, ya, tegak lurus. Nah, itulah makna apa namanya? Makna istiqomah, ya. Oke. Nah, kenapa kita perlu istiqomah? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala,
Karena dalam menjalani iman, dalam menjalani Islam, dalam menjalani iman, dalam menjalani Islam, kita akan selalu berhadapan dengan garis besarnya itu dua hal. Kita akan selalu berhadapan dengan yang garis besarnya itu apa? Dua hal. Pertama adalah hal-hal yang bersifat menakut-nakuti dan mengancam. Menakut-nakuti dan mengancam. Istilahnya kita akan bertemu dengan hal-hal yang menakutkan kita, mengancam kita. Atau bahasa kerennya itu akan ada pressure ya, berbagai hal yang menekan kita supaya kita tidak lagi dalam posisi tegak lurus. Tidak lagi dalam posisi tegak lurus ya. Nah, tapi tabiat gangguannya itulah mengancam. Nah, ada garis besar yang kedua adalah ada gangguan-gangguan yang mengancam posisi tegak lurus kita itu sifatnya menggoda. Ada yang mengancam dan ada yang menggoda. Nah, tetapi hasil baik ancaman ataupun menggoda, dua-duanya itu akan mengancam upaya kita untuk tetap tegak dan lurus. Upaya kita untuk tetap tegak dan lurus. Nah, supaya Bapak Ibu mempunyai gambaran, saya persilakan untuk membuka mushaf dan terjemahnya boleh ya. Mushaf dan terjemahnya silakan dibuka di surat Al-Isra. Surat Al-Isra, surat yang ke-17 ya. Surat yang ke-17 ayat mulai 73. Mulai ayat 73. Di surat Al-Isra ayat 73, semoga Bapak Ibu sudah menemukannya bagi yang ingin membuka mushafnya. Itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairahu wa idzal latakhazuka khalila. Walaula an thabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Ayat 74-nya. 75-nya, idzal la'azaqnaka dhi'fal hayat wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Ya, di Al-Isra 73 sampai 75 ini saya tidak akan jelaskan tafsirnya karena bukan pelajaran kita sekarang. Itu menceritakan tentang apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu yang dialami beliau, yang diceritakan oleh Al-Isra 73 ini adalah tokoh-tokoh elit Quraisy Mekah pada zaman itu, tokoh-tokoh elit Quraisy Mekah pada zaman itu mendatangi Nabi kita Muhammad SAW. Menawarkan satu formula dalam tanda petik, formula kompromi dalam tanda petik ya. Kata-kata komprominya dalam tanda petik. Atau formula dalam tanda petik, formula win-win solution. Nah, ini kata-kata win-win solution juga dalam tanda petik. Apa itu? Ya. Jadi begini Bapak Ibu yang dimaksud Allah Ta'ala ya. Itu Nabi Muhammad SAW ini kan kalau bahasa, mohon maaf nih bahasanya mungkin kurang pas. Tapi saya pilih bahasa yang kurang pas ini untuk menggambarkan diri kita, bukan menggambarkan Nabi Muhammad. Yaitu polos. Nabi kita Muhammad SAW apa? Polos. Polos dalam arti pokoknya apa saja yang diwahyukan Allah kepada beliau, apa adanya beliau sampaikan kepada masyarakat. Apa adanya beliau sampaikan kepada masyarakat, tidak ditambah, tidak dikurangi. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Kalau kata-kata saya polos itu negatif, saya beristighfar. Astagfirullahaladzim, mohon ampunan kepada Allah. Tapi untuk menggambarkan suasana saja. Ya. Jadi nggak ditambah, nggak dikurangi. Apa adanya disampaikan. Nah, karena apa ada yang disampaikan ini mengganggu. Ini mengganggu elit-elit Quraisy. Mengganggu elit-elit
Quraisy. Gitu. Akhirnya elit-elit Quraisy mendatangi Nabi kita Muhammad SAW. Mereka dalam tanda kutip berdiplomasi. Dalam tanda kutip lagi tawar-menawar. Bahasa umumnya menggoda. Menggoda Nabi Muhammad SAW supaya beliau tidak polos-polos amat gitu. Supaya beliau tidak polos-polos amat, memilih-milih saja. Yang beliau terima dari Allah itu dipilih-pilih dan dipilah, yang sekiranya akan mengganggu, dalam tanda kutip mengganggunya juga dalam tanda kutip, mengganggu elit Quraisy, itu mbok yo dikurangi gitu. Supaya elit-elit itu tidak mengganggu. Nah, kata elit Quraisy itu, kalau kamu mau berbuat begitu ya Muhammad, maka kami siap menjadi pengikut Anda. Kami siap menjadi pengikut Anda. Nah, Nabi kita Muhammad SAW kan juga ingin dalam tanda kutip sukses. Ingin sukses dalam berdakwah. Kalau mereka menjadi pengikut, itu artinya kan dalam tanda kutip sukses. Tapi sukses ukuran manusia. Tapi belum tentu sukses di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW tertarik dengan ide mereka, Allah turunkan Al-Isra 73 sampai 75 ini. 73 sampai 75 ini. Yang intinya jangan sampai kamu Muhammad ya mengurangi sebagian wahyu yang kami turunkan kepadamu demi meraih dukungan mereka. Demi meraih dukungan atau simpati mereka. Oke, itu cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam konteks kita, dalam kita beriman, kita berislam itu, kita juga sering dihadapkan pada dalam tanda kutip godaan-godaan supaya kita mengurangi komitmen kita, supaya kita mengurangi ya, konsistensi kita, mengurangi dikit-dikit lah, enggak apa-apa, istilahnya gitu ya. Melanggar dikit enggak apa-apa lah, kira-kira begitu. Nah, itulah namanya godaan. Nah, dalam iman dan Islam ada godaan. Yang godaan itu membuat kita bisa istilahnya doyong ke kanan, atau doyong ke kiri, doyong ke depan, atau doyong ke belakang. Dalam bahasa lain, tidak lagi tegak lurus. Tidak lagi apa? Tegak lurus. Oke. Ini kemungkinan kenapa orang tidak tegak lurus yang pertama, karena berhadapan dengan godaan. Nah, sumber godaan sendiri Bapak Ibu banyak, ya. Nanti kita singgung sedikit insya Allah. Yang kedua, orang juga menjadi tidak tegak lurus karena faktor pressure, ancaman dan tekanan. Pressure, ancaman dan tekanan, ya. Kalau istilah Inggris itu kan tongkat dan yang dikasihkan ke kelinci tiba-tiba lupa wortel ya. Jadi ditawarkan tongkat atau ditawarkan wortel. Nah, yang kedua ini tongkatnya nih. Kalau nggak mau wortelnya ya dikasih tongkatnya gitu. Nah, terkait dengan tongkat itu disinggung juga di ayat Al-Isra tadi di ayat 76 ya. Jadi ancaman, tekanan, dan pressure yang pernah diberikan pada Nabi kita Muhammad SAW supaya beliau tidak lagi tegak lurus. Nah, tidak lagi tegak lurus itu dengan bahasa kita adalah supaya tidak istiqomah, itu bentuknya ancaman, tekanan, atau pressure. Itu disinggung di ayat 176, di ayat 76-nya. Al-Isra 76, surat 17 ayat 76. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. La yalbathuna khilafaka illa qalila. Jadi beliau SAW juga diancam akan dibunuh atau akan diusir dari Mekah. Akan dibunuh atau akan diusir dari Mekah. Jadi karena godaan-godaan sudah tidak mempan, jurus lain adalah tadi. Dibunuh atau minimal diusir dari kampung halamannya. Nah, itu juga yang dihadapi oleh beliau. Dan kalau tidak kuat-kuat,
ya kan, menghadapi tekanan itu, naudzubillah min dzalik, semoga kita aman darinya, ya, aman darinya. Ya, orang bisa condong kanan atau condong kiri atau doyong ke depan atau doyong ke belakang. Nah, dari situlah muncul dan kita mulai memahami kenapa ada istilah istiqomah itu. Kenapa ada istilah istiqomah itu. Oke. Poin berikutnya Bapak Ibu yang dimaksud Allah Ta'ala, kalau kita bicara godaan, ya godaan itu bisa datang pertama dari nafsu kita sendiri. Dari nafsu kita sendiri. Maksudnya, kita sebagai manusia oleh Allah SWT diciptakan dari dua bahan. Bahan yang sifatnya bumi dan bahan yang sifatnya roh langit. Nah, bahan yang sifatnya bumi itu mempunyai tabiat. Kalau lapar ya kita perlu kenyang gitu ya. Ya, lapar perlu kenyang, kalau haus perlu minum gitu kan. Dan setelah makan minum maka ada konsekuensi lanjutan, perlu ada penyaluran, ya kan? Dan sebagainya. Nah, itu inti sederhananya begitu, tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari itu nafsu itu bisa berkembang kemana-mana. Yang intinya itu 3. Yaitu ketertarikan kita manusia kepada harta, ketertarikan kita manusia kepada tahta atau jabatan atau posisi atau kedudukan, dan ketertarikan kita kepada lawan jenis. Atau ya untuk konteks laki-laki biasa dibiasakan kepada wanita yang sering disingkat dengan istilah 3 ta. Itu nafsu. Nafsu itu bisa menggoda kita. Yang kalau kita tergoda konsekuensinya adalah ya kita tidak lagi menjadi istiqomah. Oke. Nah, itu godaan-godaan. Godaan juga bisa datang dari setan. Apa yang dilakukan oleh setan? Setan itu pandai mengemas sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif, sesuatu yang berbahaya, dia kemas dengan kemasan-kemasan yang indah menawan. Nah, itu bisa datang dari situ. Dan juga bisa datang dari manusia-manusia di luar diri kita. Bukan nafsu kita, bukan setan, tapi manusia di luar diri kita juga bisa menggoda kita sehingga kita tidak lagi posisi kita istiqomah. Nah, jadi sekali lagi istiqomah itu adalah daya upaya dengan penuh kesungguhan agar kita tetap berada pada posisi tegak lurus dalam iman, tegak lurus dalam Islam. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tuntutan Allah SWT kepada kita agar kita tetap istiqomah atau tegak lurus itu berlaku sampai kapan? Berlaku sejak kita atas kesadaran kita memilih iman dan Islam, sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Ya. Akhir hayat ini maksud itu kapan? Sampai nyawa kita berpisah dari badan kita. Nah, kita diminta untuk terus begitu. Oke. Tetapi misalnya ya, dalam perjalanan sejak kita menyatakan dan memilih beriman dan Islam sampai akhir hayat kita, misalnya saja di tengah perjalanan terjadi ada kecenderungan doyong kanan, kecenderungan doyong kiri, ke depan, ke belakang dan sebagainya. Nah, nggak apa-apa seperti itu. Yang penting kita terus berupaya untuk tetap posisi tegak dan lurus. Memang kadang-kadang sedikit tertarik ke kanan, atau sedikit tertarik ke kiri, sedikit tertarik ke depan, tertarik ke belakang. Tapi yang penting dari diri kita disebut istiqomah, manakala terus berupaya, terus berusaha untuk tetap tegak dan lurus. Nah, itu yang penting di situ. Jadi ibarat orang berjalan ya kadang-kadang kita mengambil opsi jalur-jalur dalam tanda kutip ya belok kanan dikit, belok kiri dikit dan semacamnya ya, atau keluar dari jalur yang sudah kita gariskan dari awal dalam tanda kutip. Tapi yang penting on the track menuju titik, pada saat finishnya kita berada di posisi tegak dan lurus.
lurus. Nah, kalau kita dari awal bisa terus tegak lurus begitu ya bagus ya. Bagus. Tetapi seandainya pun, sekali lagi, seandainya pun kita tidak bisa begitu, ya paling tidak pada ujung akhirnya kita saat finish kita berada pada posisi yang tegak dan lurus. Itu ya, itu namanya terus berupaya. Terus berupaya untuk tegak dan lurus. Karenanya, nah silakan Bapak Ibu buka juga sekarang Al-Quran surat Fussilat. Al-Quran surat Fussilat ayat 30. Surat Fussilat ayat 30. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan atas pilihannya, atas kesadarannya, dia membuat pernyataan, penegasan, bersaksi, bersyahadat, kira-kira begitu ya. Innalladzina qalu rabbunallah. Dia mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Rabbunallah. Tuhan kami adalah Allah. Nah, selesai dia membuat pernyataan seperti itu dinamika perjalanan menuju finish itu macam-macam. Karenanya kata sambungnya adalah summa, kemudian. Nah, dalam kemudian tuh bisa dinamikanya bisa macam-macam. Yang terbaik tentu selalu tetap istiqomah. Itu terbaik. Tapi seandainya pun tadi sekali lagi, ya kadang-kadang ke bawah arus, keseret dan sebagainya, ada belok-beloknya. Yang penting posisi finishnya adalah posisi usaha dan upaya untuk tetap tegak lurus. Untuk tetap tegak dan lurus. Makanya kata sambungnya adalah summa, kemudian. Dalam bahasa Arab, kata-kata kemudian itu menggambarkan perjalanan yang panjang, perjalanan yang berat, bisa jadi juga sangat rumit, bisa jadi dalam perjalanan itu ada jatuh bangun, ya, dan sebagainya. Nah, yang penting kompas pandunya itu tetap di finish bagaimanapun caranya pada saat finish kita berada pada posisi tegak dan lurus. Nah, bagi mereka-mereka yang sudah bisa tetap menjaga kompas pandunya itu agar di finishnya itu adalah posisi tegak dan lurus, maka untuk mereka Allah berfirman, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita ini muncul di dunia ini setelah kita balik ya, dengan kesadaran dan pilihan kita sendiri, kita selalu dalam posisi, dalam tanda kutip, perang. Dalam tanda kutip apa? Perang. Secara individu dan secara kolektif. Inti perangnya itu adalah ada model perang yang menggoda kita, ada model perang yang mengancam dan menekan kita. Gitu ya. Menggoda kita dan mengancam kita. Apakah yang mengganggu itu namanya godaan, apakah yang mengganggu namanya ancaman? Dua-duanya sama-sama berusaha agar pada saat finish kita berada di posisi yang na'udzubillah min dzalik menyimpang. Na'udzubillah min dzalik menyimpang. Nah, suasana namanya perang, kadang-kadang ada sisi lemah kita, ya kan? Daya tahan kita jebol, ya, dan sebagainya. Nah, yang penting, kalaupun itu terjadi, yang penting tadi, spirit kita, usaha kita, kesungguhan kita, bagaimana menjaga di saat finishnya, itu finish dalam keadaan iman dan Islam. Finish dalam keadaan iman dan Islam. Dan yang begini ini Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, semua kita tidak ada yang mendapatkan jaminan atas hal itu. Semua kita tidak ada mendapatkan jaminan bahwa akan selamat di ujung. Ya kecuali mereka-mereka yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya di penghujung, saya menjelang penghujung ya, sebelum penghujung, menjelang penghujung saya ingin bercerita. Ada seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Beliau ini muridnya Imam Syafi'i.
atau salah seorang murid Imam Syafi'i, sekaligus pendiri mazhab namanya mazhab Hambali. Di zamannya beliau terkenal sebagai seorang ulama yang ulama pejuang untuk bertahan pada posisi istiqomah, menghadapi godaan dan menghadapi ancaman. Beliau pernah dipenjara dalam tiga rezim penguasa. Cukup lama, ya kan? Nah, ternyata ancaman berat beliau itu bukan menghadapi rezim itu. Diceritakan bahwa pada saat beliau dalam keadaan sakaratul maut. Beliau dalam keadaan sakaratul maut. Padahal hidup beliau adalah hidup perjuangan untuk menegakkan iman dan Islam. Saat sakaratul maut, ya kan, murid-muridnya berkumpul untuk mentalkin beliau. Karena murid-muridnya juga paham bahwa siapa yang akhir kalimatnya di dunia ini, siapa saja yang akhir kalimatnya di dunia ini adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Maka pada saat Imam Ahmad sakaratul maut, murid-muridnya mentalkin beliau supaya beliau mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi apa yang terjadi? Imam Ahmad rahimahullah itu selalu menjawab la yang artinya tidak. La begitu. Suruh mengucapkan la ilaha illallah, jawaban beliau la. Suruh mengucapkan la ilaha illallah, jawaban beliau la, ya kan? Nah, lalu Imam Ahmad pingsan. Rahimahullah. Imam Ahmad pingsan, maka semua murid menangis. Bagaimana seorang ulama yang hidupnya didharma baktikan untuk membela iman dan Islam, akhir hayatnya mengucapkan la, bukan la ilaha illallah. Semua muridnya menangis. Karena khawatir itulah kalimat akhir Imam Ahmad beneran. Tapi tidak lama setelah itu, Imam Ahmad siuman. Sadar dari pingsannya. Maka beliau berkata pada para muridnya, wahai para murid-murid semuanya, kata Imam Ahmad. Ya. Tentang la ilaha illallah, dia tidak pernah pudar dan tidak pernah lepas dari hatiku. La ilaha illallah tidak pernah pudar dan tidak pernah lepas dari hatiku. Adapun, ya, kenapa saya tadi mengatakan la, ketahuilah, kata Imam Ahmad kepada para muridnya, orang sedang dalam keadaan sakaratul maut, itu dia sedang dalam keadaan perjuangan berat. Karena dia dalam keadaan perjuangan berat, cara kalian mentalkin jangan begitu. Jangan masing-masing berebut meminta saya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jangan berebut gitu. Tapi tungguilah saya. Perhatikan, ya. Nah, kalau saya sudah berhasil mengucapkan la ilaha illallah, atau siapapun yang sakaratul maut sudah berhasil mengucapkan la ilaha illallah, jangan ditalkin lagi. Jangan didiktir lagi untuk mengucapkan, cukup. Karena kan yang penting akhir kalamnya itu adalah la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan akhir tidak harus akhir langsung mati, enggak. Yang penting kalimat terakhir. Apakah antara kalimat terakhir dengan matinya itu ada jarak sekian jam, sekian waktu, enggak masalah. Yang penting itu kalimat terakhir, makanya ditunggui. Oke, itu Imam Ahmad saat akhir hayat masih mengajari muridnya seperti itu. Sekali lagi, tentang la ilaha illallah, dia tidak pernah lepas dari hatiku. Tentang kenapa aku tadi mengatakan la, karena iblis datang kepada saya. Dia mengatakan, ya Ahmad, najauta minni. Wahai Ahmad, kamu telah selamat dariku. Karena iblis ngomong begitu, maka saya jawab, la, belum. Aku belum selamat dari kamu. Jadi kata-kata la saya itu untuk menjawab iblis. Untuk menjawab iblis bahwa aku belum selamat dari kamu. Saya baru selamat dari kamu setelah aku masuk surga nanti. Itu baru selamat dari kamu. Adapun selama aku masih di dunia, aku belum selamat dari kamu. Nah, setelah itu Imam Ahmad kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu beliau wafat. Rahimahullah. Ya. Nah, dari cerita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi
perang dalam tanda kutip, perang untuk mempertahankan jati diri iman dan Islam, itu perang berkepanjangan yang cukup lama, yang bisa jadi sangat lama, sangat alot. Yang penting dari spirit semangat kita adalah bagaimana di finishnya kita dalam posisi iman dan Islam. Dalam posisi iman dan Islam. Dalam pertarungan panjang itu. Untuk itulah ya, Bapak Ibu yang dimaksud Allah Ta'ala, ya, di surat Ali Imran, silakan dibuka juga. Surat Ali Imran ayat 102, ayat 102, Allah berfirman, yang ini menjadi salah satu ayat rutin disampaikan oleh khatib. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu semuanya kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa. Dengan sebenar-benar takwa. Nah, lalu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan dan dalam status muslim. Dalam keadaan dan dalam status muslim. Jadi kita sudah punya iman, insya Allah. Kita sudah punya Islam, insya Allah kita akan terus berusaha, berupaya untuk menjaga iman Islam kita dan terus menjaga, terus berperang, memastikan. Berperang untuk memastikan bahwa pada saat kita meninggalkan dunia ini, kita membawa status iman dan Islam. Membawa status muslim. Oke, bagian akhir yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, ya. Kembali ke surat Al-Isra. Surat Al-Isra, mulai ayat 73, tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk langsung ke ayat 78 ya. Ayat 78-nya. Sambungan dari 73 dan seterusnya tadi. Ya. Ayat 78-nya Allah berfirman dan seterusnya, yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Jadi mengingat bahwa orang sekelas dan seperti Nabi kita Muhammad SAW saja tidak lepas dari godaan dan juga dari tekanan dan ancaman. Nah, menghadapi godaan dan ancaman itu, Allah SWT memberikan bekalan, memberikan tips kepada kita. Memberikan tips kepada kita, ya tips itu di 78 sampai ya 78 sampai ayat 82. 78 sampai 82. Nah, supaya kita bertahan menghadapi godaan dan juga ancaman, dengan bahasa lain supaya kita tetap istiqomah. Tetap bisa istiqomah dalam iman Islam. Tips yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang juga berarti diberikan kepada kita. Yang pertama adalah aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tips pertama saya tafsirkan secara garis besar saja. Kita perlu tetap komitmen dan konsisten menjalankan sholat 5 waktu. Komitmen dan konsisten menjalankan sholat 5 waktu. Yang penting sholat tetap jalan terus, dijaga terus pelaksanaannya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Nah, liduluki syamsi itu adalah 2 sholat, zuhur dan asar. Ghasaqil laili juga 2 sholat, yaitu maghrib dan isya. Kemudian qur'anal fajri adalah sholat subuh. Itu tips pertama. Jaga pelaksanaan sholat 5 waktu. Nah, oke, yang kedua adalah tentu kalau konteks sekarang, karena surat Al-Isra ini surat Makkiyah, untuk konteks sekarang berarti juga ibadah-ibadah wajib yang lain. Kita jaga pelaksanaan ibadah-ibadah wajib yang lain. Itu tips pertama. Tips yang kedua adalah di ayat 79-nya, ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka
asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Setelah yang pertama kita menjaga ibadah-ibadah fardu kita, yang kedua adalah kita tetap berupaya dan berusaha untuk menambah dengan ibadah-ibadah sunat. Menambah dengan ibadah-ibadah sunat. Khususnya adalah sholat malam. Khususnya adalah sholat malam. Dan kalau kita bicara sholat malam, minimal adalah sholat witir. Minimal adalah sholat witir. Tapi intinya adalah, makna umumnya, kita tetap berupaya menambah ibadah-ibadah sunat, baik dalam bentuk sholat, ataupun dalam bentuk yang lainnya. Ibadah-ibadah sunat kita tambah, ya, sebagai tambahan. Nah, kalau bicara ibadah sunat, untuk konteks sholat, minimal adalah sholat malam, dan sholat malam itu minimalnya adalah sholat witir sebelum tidur. Sholat witir sebelum tidur. Oke, itu tips kedua. Tips yang ketiga, Allah firmankan di ayat 80-nya, ya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ya, jangan lupa untuk terus berdoa memohon pada Allah SWT. Berdoa dan terus memohon pada Allah SWT agar Allah SWT senantiasa menjaga iman dan Islam kita. Senantiasa menjaga iman dan Islam kita. Karenanya di antara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah pada setiap kali kita tahiyat akhir ya. Jadi zuhur di rakaat keempat, asar di rakaat keempat, maghrib di rakaat ketiga, subuh di rakaat kedua, ya, isya di rakaat keempat, ya. Nah, kita diantaranya berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kukuhkanlah, tegarkanlah hatiku untuk tetap berada di atas jalan iman, dan Islam. Sabbit qalbi ala dinik. Oke, itu berdoa, senantiasa berdoa. Dan yang keempat, ada di ayat 82-nya, adalah jangan lupa untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Baik dengan cara membaca, atau mempelajari kandungannya, baik dengan mempelajari kandungan Quran secara langsung, atau mempelajari ilmu-ilmu yang dikembangkan dari Al-Quran. Ilmu-ilmu yang dikembangkan dari Al-Quran. Nah, semoga dengan 4 tips ini, ya, 4 tips ini Allah SWT akan memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa tetap menjaga upaya dan usaha kita bertahan pada posisi iman dan Islam. Iman dan Islam. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lil muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.